Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Komunitas Digital Forensik kembali mengadakan Zoom ya, terkait acara DF Talk yang ke-21. Undangannya ada di Facebooknya Pak Joshua Sinambela. Judul Zoom tersebut adalah analisa cocokologi para penuduh. Pada undangan DF Talk ini, mengundang Pak Roy Suryo sebagai panelis. Di sini ada kalimat undangan terbuka untuk Roy Suryo sebagai panelis. Kemudian cek WA, mungkin sudah di WA ya Pak Roy Suryo. Kemudian ada lagi kalimatnya di postingannya Pak Joshua Sinambela ini. Kami juga mengundang sang pakar telematika Roy Suryo yang tampaknya beberapa hari ini menjadi pakar ijazah. Dalam kurung multi talenta banget. Selain pernah pakar gambar pornografi, cyber, ELA, fastnet atau deep face dan seterusnya. Karena ternyata bisa membandingkan fotokopi dengan foto ijazah lainnya. Kami berharap sang pakar telematika juga mampu memberi analisanya terhadap ijazah rekannya Rismon. Sekarang kita lihat ya, Pak Joshua Sinambela di video ini akan mempraktekkan bagaimana pengecekan ELA atau bagaimana pengecekan terhadap sebuah file menggunakan ELA dan juga analisanya terhadap lembar pengesahannya Pak Jokowi. Mari kita tonton videonya bersama-sama ya. Ya, ini mungkin tools yang biasa kita gunakan. Jadi sejak tahun 2008 ya, saya sudah menggunakan tools ya yang biasa digunakan untuk analisis gambar maupun video. Ya, ada namanya Embed Authenticate, ada namanya Embed 5. Sebenarnya nggak harus menggunakan ini, gitu ya. Tetapi karena tools kita sudah punya ini ya, kita bisa gunakan lah, gitu ya. Nah, saya akan coba bandingkan ya sebuah gambar image ya ini untuk mendemonstrasikan bahwa ELA itu nggak bisa digunakan untuk menganalisis fisik ya. Gambar aslinya adalah seperti ini ya. Gambar aslinya. Ini tidak diedit sama sekali. Kita bisa lakukan swapping untuk apa namanya? ELA. Jadi di sini ada fitur untuk analisis ELA. Kelihatan ya. Ada persentase 60, 65 dan seterusnya ya. Kita bisa lihat bandingkannya. Ini nggak ada editan sama sekali, ya. Oke. Nah, kemudian saya akan menambah file yang sudah diedit. Nanti bisa kelihatan yang sudah diedit misalnya seperti ini. Nah, file less edited ya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini ya. Ini yang sudah diedit, file yang sudah diedit. Ya. Kelihatan bagian yang diedit. Yang diedit itu apa saja. Saya menambahkan tulisan, ya. Saya menambahkan tulisan. Jadi di sini saya coba proses. Saya menambahkan tulisan di sini, kemudian saya melakukan namanya cut and paste. Gambar ibu yang ada di sini, ya, saya paste di sini. Analisis ELA ini sangat efektif digunakan ketika kita memang mendapatkan file asli yang baru diedit, ya. Bukan yang ada di media sosial, gitu ya. Bagaimana kalau ada yang di media sosial? Itu sudah menjadi sangat sulit karena sudah melalui kompresi berulang kali, ya. Sehingga ketika dilakukan kompresi berulang kali, kemungkinan untuk menemukan bagian-bagian diedit menjadi sangat sulit. Itu kalau file digital, ya. Nah, di sini bisa kelihatan kalau kita melakukan analisis ELA, ya. Jadi bagian yang kontras inilah bagian-bagian yang saya edit, saya tambahkan tulisan, saya lakukan cut and paste sehingga muncul, ya, bagian yang error levelnya lebih berbeda, ya, lebih terang biasanya, ya. Nah, ini yang disebut dengan ELA, ya. Jadi kita bisa deteksi bahwa gambar ini sudah diedit, gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika gambar ini dicetak? Dicetak kemudian difoto. Dicetak seperti ini yang sudah diedit persis seperti yang ada di sini tadi. Ada tulisannya, kemudian ada mbaknya di sini yang sudah apa namanya ya, yang saya copy paste ya, cut and paste gitu ya. Yang terjadi adalah kita coba analisis sekarang ya. Yang sudah di foto fisik ya, foto fisik seperti ini. Main. Sudah nggak kelihatan bagian yang diedit ya. Jadi terbukti bahwa ini gambarnya tadi ya. Nggak bisa kita gunakan analisis ELA untuk mendeteksi bagian-bagian yang diedit tersebut. Jadi ketika misalnya melakukan analisis ELA,
Yang kita analisis itu file digitalnya, bukan gambar fisiknya. Intinya seperti itu. Ya, itu makanya salah kaprah ketika ada ahli yang menyatakan mereka mampu menganalisis ijazah fisik dengan ELA. Yang dianalisis mereka itu adalah gambar-gambar digital, apalagi yang ada di internet. Itu otomatis nggak masuk akal. Sampai bisa mereka menemukan bahwa ini sudah ditempering, bahwa ini ada palsu, ada bagian yang diedit segala macam. Nggak mungkin. Jadi ini membuktikan bahwa ELA tidak bisa digunakan untuk menganalisis gambar fisik, gambar analog. Ya. Ketika pun Anda menemukan hal yang aneh, berarti ya file digitalnya lah yang sudah diedit. Ya. Bukan file fisiknya yang diedit gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kemudian saya akan coba mereview yang disebut dengan uh, TNR, ya, Times New Roman. Ya. Jadi ini foto yang saya ambil sendiri. Jadi bukan dari internet. Nanti Anda bisa lihat ya. Bukan hanya ini gambarnya banyak sekali ya foto-foto yang saya ambil sendiri ya. Saya coba tunjukkan di dokumen jasa, misalnya yang ada di Canon Cam saya ya. Ini ya gambar-gambar yang ada di Canon saya. Jadi bisa bisa kita buktikan bahwa ini masih dilengkapi dengan metadatanya ya. Metadatanya Canon EOS 200D, ukurannya juga lebih besar ya pikselnya dan seterusnya ya. Atau gambar yang ada dari handphone saya ya, dari handphone saya. Jadi ini gambar-gambar yang asli yang saya shoot menggunakan handphone saya. Ada banyak dan nggak semua memang saya share di Facebook saya ya, dan kemungkinan nanti akan hilang itu dari Facebook saya karena kalau nggak salah Facebook, terutama video ya, video itu umurnya cuma 1 bulan kalau nggak salah kalau di Facebook ya. Nah misalnya yang mana ini ya, ya semuanya ya, semua ini kelihatan ya, kelihatan metadatanya. Nanti kita lebih kelihatan lagi ketika kita menganalisis, ini kan aplikasi viewer aja ya. Kita analisis menggunakan tools yang ada di sini. Nah, di sini ada tools ya. Kita gunakan namanya Advanced File Info ya. Nah, di sini ada media info, fprop, ada beberapa parameter yang bisa kita tampilkan terutama exif tool. Jadi di sini lebih jelas ya. Kelihatan parameter yang digunakan oleh kamera saya pada saat mengesut ya gambar ini. Jadi ini gambar real, asli, bukan yang ada dari media sosial, bukan yang ada dari Facebook. Kalau Anda download file-file saya yang ada di Facebook, itu otomatis metadatanya sudah hilang. Karena Facebook otomatis melakukan kompresi. Ya. Facebook akan meresize ukuran dari setiap gambar yang di sana. Nah, gambar ini ukurannya sangat besar. Ya. Bisa kita lihat di sini, ukuran image size-nya seperti ini. Anda nggak mungkin menemukan file originalnya di media sosial. Ya. Meskipun saya pernah kirimkan ke WhatsApp, WhatsApp-nya saya nggak kirim sebagai dokumen, tapi saya kirim sebagai image. Hasilnya otomatis ya tidak akan menunjukkan apa namanya metadatanya nantinya. Kenapa? Karena akan di override atau akan dikompres ulang oleh si WhatsApp ya. Oke. Nah, ini handphone saya bisa kelihatan nanti handphonenya pakai apa. Handphone saya handphone murah ya, pakai MediaTek ya, Itel ya. Saya nggak promosi ya, tapi itulah handphone yang saya gunakan untuk memfoto kemarin ya. Bisa kelihatan di sini create date-nya tanggal 24 Maret ya, 24 Maret jam hampir jam 12 ya. Karena memang saya jam 11 ke sana ya. Jam 11 sampai jam setengah satu kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih 1,5 jam lah ya. Saya memfoto-foto atau mendokumentasi di perpustakaan tersebut. Jadi ini bukti bahwa ya ini dokumen saya asli. Nggak ada orang lain selain saya yang memiliki dokumen yang memiliki metadatanya. Ya. Jadi banyak orang harus, itu fotonya entah dari mana dapatnya gitu ya. Silakan saja ya. Ini bisa kita buktikan karena masih ada di perangkat saya, masih ada di kamera eh, apa namanya Canon saya ya. Nah, sekarang eh, kita ingin menganalisis apakah benar ini di-create menggunakan software-software canggih sejenis Microsoft Word gitu ya, Microsoft Word. Nah, pertama kali supaya lebih bagus tampilannya dan bisa kita lakukan pengukuran nanti,
ya, mengukur segala macam, atau kita buatkan gridnya supaya kelihatan. Ini kita ubah dulu perspektifnya supaya dari seolah-olah kita dari atas gitu ya. Jadi perspektifnya kita koreksi dulu supaya ini berubah ya menjadi seolah-olah dari atas supaya dia kelihatan flat, flat ya, flat seperti ini. Ini sebenarnya bukan forensik yang benar sebenarnya ya. Ini bukan melakukan forensik, tapi melakukan analisis ya. Tapi bukan forensik. Kalau forensik kita harus ada dasar apa namanya, dasar pemeriksaannya, tujuannya apa, segala macam. Nah, di sini kita coba melakukan analisis kurang lebih sama seperti yang mereka lakukan lah ya. Karena dari awal kita menyampaikan bahwa ketika mereka melakukan analisis menggunakan apa namanya file digital itu tidak valid sebagai bukti. Ketika saya juga melakukan analisis melalui video ini, saya nggak bisa kita menyatakan bahwa ini asli atau tidak, nggak bisa. Atau melalui gambar saya ini, meskipun saya sendiri yang ngambil gitu ya, itu nggak bisa. Ketika fisik ingin dianalisis, idealnya ya pakai fisik karena inilah originalnya. Ya. Digital forensik juga sama. Ketika itu ada gambar originalnya, harus originalnya yang kita, ketika dia born original, maksudnya dibuat pertama kali memang udah berupa apa namanya sebuah gambar gitu ya, gambar digital. Nah, gambar digital itu baru bisa kita lakukan forensik. Tetapi kalau bornnya udah file fisik, karena ini kan dari fisik, ya, ini kan dari skripsi berupa buku, bukunya lah yang harus diperiksa sebenarnya. Tetapi saya ingin melakukan analisis untuk mengoreksi, ya, untuk membuktikan bahwa ini tidak diproduksi dengan word process word processor yang canggih, ya, ya seperti yang diklaim oleh para penuduh tersebut, ya. Nah, yang pertama kita bisa lakukan zooming seperti ini, ya. Uh, Kemudian kita bisa melakukan namanya correct perspektif. Jadi kita atau mau kita ulangi lagi bisa ya. Saya coba ulangi, saya buat file yang baru ya. Nama filenya image 2025034 ya. Jadi kita buat dari awal. Ini sebenarnya sudah saya siapkan ya. Uh, Cuman oke lah ya. Hmm, Nah, saya gambar yang aslinya yang ini ya, image yang ini ya. Sama sebenarnya ya. Nah, tapi saya mau mengulangi bagaimana sih cara melakukan correct perspektif gitu ya. Supaya tampilannya seolah-olah dari depan, bukan dari samping seperti ini ya. Nah, korek perspektif itu juga sering sekali kita manfaatkan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan rata-rata miring ya kan, miring ya. Dari kamera dia lewat-lewat aja begitu ya. Tetapi ketika kita bisa shoot, meskipun dia miring, kita bisa belokkan ya perspektifnya supaya kita bisa melihat plat nomornya. Kurang lebih sama ya yang kita lakukan. Nah, di sini ada fitur namanya fitur edit ya, edit ya. Correct perspektif. Edit dalam artian bukan mengedit filenya ya. Jadi keunggulan dengan software-software forensik seperti ini, ya, yang ini filenya tadi baru image loader, itu adalah kita bisa mempertahankan file aslinya, meskipun kita lakukan berbagai filter-filter, ya. Seperti misalnya filter untuk correct perspektif ini, ya. Edit, correct perspektif, ya. Saya ambil dari ujung ke ujung, ini, oke. Nah, dia sudah jadi tegak, ya. Jadi perspektifnya sudah seolah-olah dari atas, gitu ya. Nah, kemudian yang kita lakukan apalagi kita bisa crop ini, ya. Kita crop di apa namanya apa di filter ini ya. Kita lakukan cropping, ya, supaya ini seolah-olah satu lembar HVS, ya. Supaya nanti pengukuran kita lebih akurat. Kalau kita masih miring seperti itu, cara mengukurnya nanti mengukur jarak segala macam ya, yang dikatakan auto space atau scaling segala macam lah ya, istilah-istilah dari Rismond gitu ya, itu nggak bisa ya kita lakukan karena posisinya miring. Tapi kalau udah dari atas kita perspektifnya nanti baru bisa kita tentukan ya. Oke, kita play, hasilnya seperti itu ya. Nah, inilah tampilan depannya sehingga kita bisa melihat seolah-olah ini
hasil cetakannya sebuah kertas lembaran seperti itu, ya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita bisa mengukur apakah ini dibuat ya dengan word processor yang modern atau tidak. Kalau Anda menggunakan word processor yang modern, katakanlah Microsoft Word, biasanya Anda akan melakukan apa? Center, ya kan? Otomatis ya. Anda center semua ini apa nah bagian di sini sehingga apa? Otomatis bagian-bagian yang sisa yang ada di sana itu otomatis akan simetris, ya. Nah, kita lihat di sini, apakah ini simetris, ya? Nah, di sini ada pengukurannya ya. Jadi ada banyak kecanggihan dari software ini ya. Jadi software ini bisa digunakan untuk mengukur benda-benda. Misalnya ada foto gitu ya. Foto mau satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi misalnya ya. Apa namanya? Gambar-gambar apa tersebut kita bisa mengukur secara presisi ya. Asal ada referensinya. Misalnya di sana ada pulpen ya. Pulpennya ukurannya katakanlah 25 cm gitu ya. Nah, kemudian ada benda-benda lain di sana ya, baik itu tiga dimensi maupun dua dimensi, kita bisa mengukur dengan mudah benda-benda yang ada di sana nantinya dengan adanya referensi itu. Nah, di sini referensi yang bisa kita fixkan misalnya apa kira-kira? Ya, mungkin kita nggak pernah mengukur. Saya juga sama sekali nggak pernah mengukur. Meskipun oke lah, ini A4 karena rata-rata skripsi menggunakan A4 ya. Itu hanya untuk mempermudah saja ya. Kertas A4 kalau nggak salah 210 cm kali 297 ya kalau nggak salah ya. Nah, kita menggunakan pengukuran itu lebih mudah ya. Jadi saya akan coba aktifkan di sini ada namanya measure ya. Karena ini tiga dimensi, kertas ya. Kemudian saya lakukan reference ya. Saya aktifkan referensinya dulu bahwa yang pertama X-nya dari sini ke sini. Jadi kertas katakanlah ini A4 gitu ya. Kita nggak memastikan bahwa ini ukurannya persis sama. Kita hanya membandingkan nanti apakah ini presisi menggunakan center gitu ya di tengah gitu ya, ataukah ini adalah hasil cetakan menggunakan semacam rugos awalnya cetakannya ya. Kita bisa lihat. Ini ke sini katakanlah 200 210 measurement centimeter ya. Kemudian year reference ini sampai ke bawah. Ini 297. Kayaknya begitu ya, 297, 210 kali 297. Ini hanya untuk referensi aja ya, supaya kita bisa membandingkan nanti. Nah, sekarang kita bisa mengukur bagian yang mana ke bagian yang manapun gitu ya. Nah, saya coba zoom di sini. Sebenarnya secara kasat mata kita sudah bisa melihat sebenarnya bahwa ini tidak presisi di tengah ya. Anda bisa melihat ini ke sini, ini ke sini, itu berapa? Nggak persis di tengah ya. Nah, nanti kebetulan saya sudah membuatkan file lain, lembar pengesahan yang saya buat pakai Office, Microsoft Office versi yang lama. Ya, nanti kita bandingkan, ini persis kata-katanya ya. Semuanya saya ketik ulang gitu ya. Nanti kita bandingkan, ini Times New Roman. Ya, buktinya di mana? Bentar, saya coba cari dulu. Ada fotonya ya, sebentar. Jadi kemudian pengusahaan. Nah ini ya. Jadi saya mengetiknya seperti itu, saya coba merangkum. Jadi silakan nanti Anda juga melakukannya. Coba buat sepersis mungkin ya. Bisa nggak Anda buat sepersis mungkin halaman pengesahan tersebut menggunakan Times New Roman? Pasti berbeda. Apalagi yang kemarin katakannya auto scaling segala macam itu berantakan banget. Gitu ya. Nggak mungkin ya, Anda bisa membuat ya apa namanya se seperti ini menggunakan Times New Roman. Kenapa? Karena memang bukan Times New Roman. Spasi segala macamnya juga berantakan.
tidak center segala macam. Nah, ini sekarang kita buktikan bahwa ini tidak center, ya. Ini tadi kita kita ini kan, kemudian kita bisa mengukur, ya. Ini jarak ini ke sini, ini jarak ini ke sini itu bisa kita ukur dengan mudah menggunakan measure, ya. Atau untuk mempermudah kita bisa aktifkan grid mungkin ya, kita aktifkan garis-garisnya ya. Sebentar, saya coba aktifkan garis-garisnya. Presentation, kemudian grid ya. Oke, saya tambahkan mungkin sekitar 25 seperti itu. Untuk mempermudah kita melihat apakah ini di center. Sama, biasanya word processor pasti di center, ya kan? Di center seperti itu. Kita coba zoom, ya, seperti ini. Ya. Anda bisa lihat di sini, satu, dua, hampir 2,5 lah gitu ya. Kalau di sini berapa? Ini cuma satu. Di kota Madia, di depan kota Madia itu. Jaraknya dengan S, itu cuma satu blok. Sedangkan di sini, itu hampir 3 blok. Di bawah studi, itu space-nya hampir 3 blok. Dari sini sebenarnya kelihatan bahwa ini bukan menggunakan word processor. Ya. Tapi menggunakan apa? Yaitu tadi cetakan. Menggunakan eh, plat offset. Ya. Dicetak. Bukan dengan print-printan. Bukan dengan printer zaman sekarang. Ya. Jadi itu bisa dibuktikan sebenarnya. Nah, tantangannya silakan aja. Anda bisa nggak menggunakan Times New Roman untuk membuat supaya persis seperti itu? Pasti nggak akan bisa. Ya. Pertama, Anda bisa lihat juga Times New Roman A-nya seperti ini. Ya. Ini baru A aja, A-nya saja kita lihat gitu ya. Sedangkan di sini A-nya seperti apa? Coba lihat. A-nya ada topinya, ya. Dan banyak sekali perbedaan yang lain, ya. Anda bisa mencermati itu dan sebenarnya kelihatan ya, karena eh, file saya ini resolusi tinggi, ya. Saya coba hilangkan gridnya tadi, ya. Bisa kelihatan di sini sebenarnya tidak rapinya huruf-huruf tersebut. Ada yang naik ke atas, ada yang ke bawah dan seterusnya gitu ya. Karena memang zaman itu tidak ada word processor, ya. Huruf S-nya juga beda, huruf K-nya juga beda sebenarnya, ya. Makanya Anda nggak akan bisa, ya, mencetak, buatkan, ya, menggunakan Office berapapun Anda buat persis seperti yang ada di sini, ya. Kalau ada silahkan nanti, ya, bisa menghubungi kita, ya. Kenapa? Karena font ini itu font cetakan, bukan font dari word processor, ya, dan bukan TNR yang pasti, ya, bukan Times New Roman. Memang mirip, ya. Anda bisa bandingkan nantinya, ya. Misalnya eh, huruf apa lagi, ya. Atau yang ini lagi nih, bagian di sini, ya. Kita bisa bandingkan kalau di sini presisi, ya. Ini yang saya buat menggunakan Times New Roman, menggunakan eh, hubung kertasnya 210 ya benar, 210 milimeter ya. Oh, nggak masalah, itu hanya apa namanya referensi aja, referensi, ya. Oh, ini 210, ini berapa? Nah, itu bisa apa namanya ya saya tadi keliru, saya buat sentimeter tapi sama-sama sentimeter saya kira tidak masalah, ya. Yang penting referensinya benar sama, ya. Saya hanya menunjukkan perbedaan antara jarak, ya, sehingga tidak tidak persis center, ya, ya. Itu bisa kita revisi juga nantinya tapi sama aja hasilnya, ya. Jadi tadi di sini ada tadi yang mengoreksi saya buat 210 cm, yang benar 210 milimeter, ya. Tapi itu cuma referensi aja supaya angkanya muncul, ya. Supaya angkanya muncul. Karena supaya untuk mengukur angkanya kita harus eh, buatkan referensinya, ya. Ini harusnya sentimeter, ya. Kita bisa edit juga sebenarnya, ya, referensinya tadi. Measure yang ini, ya. Ini cuman istilah aja, ini milimeter, ya. Cuman istilah aja, nggak ada pengaruh lah sama yang lain. Atau kita bisa mengukur juga secara manual misalnya, ya. Oh, ini ke sini berapa sih? Ini ke sini, ke P, huruf P ini kelihatan, ya. Jadi berapa ini angkanya? Terlalu kelihatan. Sama
Oh, 11,56 di sini ya angkanya ya. Nah, kita coba sekarang mengukur yang sini, ke sini. Itu cuma 4,95, jadi hampir setengahnya. Jadi ini udah nggak center. Buat prosesor nggak mungkin, ya. Jaraknya sedemikian jauh misalnya. Begitu juga nanti jarak antar yang lainnya juga, ya. Di bagian yang lainnya juga. Misalnya ini, ya. Makanya tadi saya coba aktifkan lagi gridnya, ya. Ini sebenarnya saya matikan aja. Nah, ini gridnya. Bisa kelihatan juga di sini, ya. Nah, bagian sini juga, ya. Ini satu blok lebih ke U, ya. Dari sini satu blok juga nggak ada, ya. Dari Fakultas Kehutanan ke Gajah Mada. Jadi kalau kita menggunakan prosesor, ya, kita pasti bisa buat itu center, ya. Katakanlah ini kita buat jadi apa biasanya table ya, table satu, table 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya sudah terjawab bahwa ini tidak menggunakan word processor, ya. Dan bukan menggunakan Times New Roman, ya. Tapi menggunakan plat offset, ya. Kalau informasinya pakai hand press, ya. Tapi itu sejenis offset lah, ya. Bukan cetakan digital. Jadi nggak mungkin ini ada file digital, ya. Zaman segitu ya, zaman segitu. Memang ada ya, yang sudah ada beberapa informasi. Wow, ini bisa pakai typewriter atau bisa pakai menggunakan apalah istilahnya ada beberapa software. Tapi kalau kalau yang saya analisis itu tidak ya. Dan pengakuan dari perdana juga mereka menggunakan hand press, ya, offset. Ya. Dan itu bisa terbukti. Ya. Anda bisa hitung nanti jarak ini ke sana, jarak ini ke sana, dan seterusnya itu Anda bisa hitung sendiri. Ya. Nah ini contoh bagaimana kita melakukan analisis bukan digital forensik ya, karena yang kita analisis ini fisik ya. Tapi kalau ingin membuktikan oh cara mengukur bahwa ini dicetak atau tidak ya, bahwa ini hasil apa namanya hasil printing dari word processor atau tidak atau dengan Word atau tidak, kita bandingkan dengan yang ini. Ini kita bandingkan dengan yang ini. Ya. Saya tambahkan katakanlah gridnya, ya, sama-sama katakanlah 25 ya, ya sama-sama besar seperti itu. Ini presisi sekali, ya. Ada garis tengahnya segala macam. Kalau mau kita ukur, ini satu blok, ini satu blok, ya. Inilah kalau kita membuat halaman pengesahan menggunakan Times New Roman. Nggak mungkin, ya. Anda membuat center ini, gitu ya. Terus satunya melenceng ke sana, satu melenceng ke sini, nggak mungkin, ya. Jadi berbeda. Ya. Saya mencoba membuat persis, ya. Saya mencoba membuat persis seperti yang tadi nggak bisa. Dari fontnya juga sudah beda, apa namanya alignmentnya juga sudah berbeda, gitu ya. Nah ini bisa digunakan sebagai bahan, ya, sebagai bahan petunjuk boleh dikatakan. Nggak bisa jadi bukti, ya. Analisis yang tidak menggunakan barang bukti aslinya, ya, raw datanya atau fisiknya, itu hanya digunakan sebagai petunjuk. Sama seperti kita menganalisis nanti ijazah, misalnya ijazahnya Rismond, gitu ya. Itu bukan bukti yang valid, ya. Tetapi kita bisa lihat, benar nggak lulus tahun sekian, benar nggak ada wisuda tanggal sekian, benar nggak itu nama presidennya, gitu kan? Benar nggak huruf kanjinya seperti itu? Itu nggak masalah, itu jadi petunjuk. Nanti bisa kita buktikan. Ya. Oke.